kembali bersama saya Natasha dalam program Think Show. Pada episode kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk membahas alat gerak pasif dalam tubuh manusia, yaitu tulang. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama saya Dokter Ahli Tulang, Dr. Evelyn Amalia Kristabel. Selamat pagi dok, apa kabar dok? Pagi Natasha, puji Tuhan, baik. Oke dok, pada kesempatan kali ini kita mau bahas apa aja sih tentang tulang dok? Pertama-tama kita akan membahas pengertian dan juga jenis-jenis tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang tulang rawan. Tulang rawan sendiri adalah rangka penyangga tahapan embrio manusia. Tetapi setelah dewasa, sebagian besar tulang rawan berkembang menjadi tulang keras. Pada manusia dewasa, tulang rawan hanya terdapat pada bagian yang memerlukan elastis seperti daun telinga, cuping hidung, dan lain-lainnya. Tulang rawan dibagi menjadi 3, yaitu tulang rawan elastis, tulang rawan fibrosa, dan juga tulang rawan hialin. Tulang rawan elastis. Tulang rawan elastis bersifat lentur dan matriksnya mengandung serat elastis yang bercabang-cabang. Tulang rawan elastis terdapat pada epiglotis dan bagian luar telinga. Lalu tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa bersifat kurang lentur dan matriksnya mengandung serat kolagen yang tidak teratur. Tulang rawan fibrosa terdapat pada antar ruas tulang belakang. Tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin merupakan bentuk tulang rawan terbanyak. Tulang rawan hialin merupakan matriks yang homogen dan bersifat halus serta transparan. Untuk memudahkan saya dalam menjelaskan tentang tulang rawan ini, saya akan menggunakan diagram panah. Untuk domainnya yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan juga tulang rawan fibrosa. Kemudian untuk kodomainnya yaitu A. Lentur dan matriksnya mengandung serat elastis yang bercabang-cabang. Kemudian B. Bersifat kurang lentur dan matriksnya mengandung serat kolagen yang tidak teratur. Kemudian yang C. Tulang rawan hialin mempunyai matriks yang homogen dan bersifat halus serta transparan. Tulang rawan hialin bersifat halus serta transparan. Kemudian tulang rawan elastis bersifat lentur dan matriksnya mengandung serat elastis yang bercabang-cabang. Kemudian yang terakhir, tulang rawan fibrosa. Bersifat kurang lentur dan matriksnya mengandung serat kolagen yang tidak teratur. Termasuk dalam korespondensi 1-1. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang tulang keras. Tulang keras adalah rangka yang menyokong sebagian besar tubuh manusia dewasa. Bagian luar tulang keras dilapisi oleh periosteum, yang merupakan tempat melekatnya otot. Sel tulang keras disebut sebagai osteosit. Di dalam tulang keras terdapat tulang sumsum yang berisi sumsum kuning atau sumsum merah. Sumsum kuning berfungsi sebagai tempat penimbun lemak, sedangkan sumsum merah berfungsi sebagai tempat membuat sel merah. Tulang keras juga dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sifat matriksnya, yaitu tulang kompak dan juga tulang spons. Kemudian tulang keras juga dibagi berdasarkan bentuknya, yaitu tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan juga tulang tak beraturan. Untuk dapat membantu saya dalam menjelaskan bentuk dari tulang keras, saya akan menggunakan diagram panah. Untuk domainnya yaitu tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Kemudian untuk kodomainnya yaitu A. Silindris, B. Tidak beraturan, C. Tabung dan umumnya berongga, dan D. Pipi dan berongga. Tulang pipa bentuknya tabung dan umumnya berongga. Tulang pipi bentuknya pipih dan berongga. Kemudian tulang pendek bentuknya silindris. Dan yang terakhir, tulang tak beraturan bentuknya tidak beraturan. Diagram panah yang menjelaskan bentuk dari tulang keras ini dapat masuk ke korespondensi 1-1. Wah, ternyata banyak banget ya dok jenis tulang rawan dan juga tulang keras. Iya dong. Nah, selanjutnya kita mau bahas apa lagi nih dok? Nah,
Selanjutnya kita akan membahas susunan rangka manusia yang dibagi menjadi dua, yaitu rangka aksial dan juga rangka apendikular. Rangka aksial merupakan rangka yang terdiri atas tulang tengkorak, tulang belakang atau biasa disebut sebagai vertebrae, tulang dada, dan juga tulang rusuk. Untuk dapat memudahkan saya dalam menjelaskan mengenai rangka aksial, saya akan menggunakan diagram Cartesius. Untuk domainnya yaitu tulang pelipis, tulang rahang bawah, tulang taju pedang, tulang rusuk melayang, dan juga tulang hulu. Kemudian untuk kodomainnya yaitu gambar-gambar dari tulang-tulang tersebut. Selanjutnya ada rangka apendikular, yang merupakan rangka yang terdiri atas rangka bagian atas dan juga bagian bawah. Rangka atas maupun bawah terdiri atas tulang sangka, tulang betis, tulang kering, tulang pengumpil, tulang usus, dan juga tulang lengan atas. Untuk memudahkan saya dalam menjelaskan, saya akan menggunakan diagram Cartesius. Untuk dapat membantu saya dalam menjelaskan rangka apendikular, saya akan menggunakan diagram Cartesius. Untuk domainnya yaitu tulang sangka, tulang betis, tulang kering, tulang pengumpil, tulang usus, dan juga tulang lengan atas. Kemudian untuk kodomainnya merupakan gambar-gambar dari tulang-tulang tersebut. Wah, terima kasih banyak dokter atas ilmunya yang sangat bermanfaat ya teman-teman. Selanjutnya kita telah terhubung oleh salah satu mahasiswa kedokteran yang telah meluangkan waktunya untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai tulang nih. Oke, kita persilakan. Halo Mbak Natasha dan juga Dr. Evelyn. Pada kesempatan kali ini saya akan bantu menjelaskan mengenai penyakit-penyakit tulang dan juga cara untuk menjaga sistem gerak manusia. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai penyakit atau kelainan pada tulang. Penyakit-penyakit tersebut ada beberapa macam, yaitu skoliosis, lordosis, kifosis, fraktura, osteoporosis, dan juga rakitis. Masing-masing dari penyakit tersebut memiliki beberapa gangguan, yaitu kondisi tulang belakang bagian punggung membengkok ke depan. Yang kedua, kondisi tulang belakang bagian punggung membengkok ke kiri atau ke kanan. Yang ketiga, kondisi tulang belakang bagian punggung membengkok ke belakang. Yang keempat, kondisi saat tulang menjadi rapuh karena kekurangan kalsium dan juga mineral dalam tulang. Selanjutnya, patah tulang. Dan yang terakhir, penyakit yang disebabkan karena kekurangan vitamin D. Untuk mempermudah penjelasan saya akan menggunakan diagram Cartesius. Saya menggunakan diagram Cartesius dikarenakan menurut saya diagram ini lebih mudah untuk dipahami dalam materi penyakit tulang ini. Untuk memudahkan saya dalam menjelaskan, saya akan menggunakan diagram Cartesius. Pada diagram Cartesius ini, domainnya adalah nama-nama penyakit tulang, yaitu skoliosis, lordosis, kifosis, fraktura, osteoporosis, dan juga rakitis. Sedangkan kodomainnya adalah gangguan-gangguan yang ditimbulkan dari penyakit tulang tersebut, yang saya muat dalam bentuk A, B, C, D, dan F. Sedangkan range-nya yaitu A, B, C, D, E, F. Berdasarkan diagram Cartesius tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa skoliosis menyebabkan kondisi tulang bagian punggung membengkok ke kiri atau ke kanan. Kemudian lordosis menyebabkan kondisi tulang belakang bagian punggung membengkok ke depan. Kifosis menyebabkan kondisi tulang belakang bagian punggung membengkok ke belakang. Fraktura menyebabkan patah tulang. Osteoporosis menyebabkan kondisi tulang menjadi rapuh karena berkurangnya jumlah kalsium dan juga mineral dalam tulang. Dan rakitis menyebabkan penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Kemudian kita bergeser ke materi selanjutnya, yaitu membahas mengenai upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Di antaranya, mengonsumsi makanan dan minuman cukup gizi, contohnya adalah bayam, air, ikan salmon, kuning telur, kacang almond, daging ayam, dan juga lain-lainnya. Makanan dan minuman tersebut mengandung protein, vitamin D, air, dan kalsium. Kemudian yang kedua, melakukan olahraga secara rutin dan tidak berlebihan untuk menghindari cedera saat berolahraga. Yang ketiga, mengupayakan duduk dengan kaki lurus dan posisi kaki lebih tinggi dari bokong setelah berolahraga.
Selanjutnya, cukup istirahat. Kemudian yang kelima, melakukan aktivitas dengan sikap tubuh yang baik, seperti posisi badan dengan tegak. Kemudian yang terakhir, jika memang terpaksa mandi menggunakan air hangat, disarankan untuk bilas menggunakan air biasa. Kemudian saya sudah membuat himpunan pasangan berurutan dan juga diagram panah untuk memudahkan dalam menjelaskan. Berdasarkan himpunan pasangan berurutan ini, domainnya adalah bayam, air putih, ikan salmon, telur, kacang almond, dan juga daging ayam. Sedangkan kodomainnya adalah kalsium, A, protein B, air C, dan juga vitamin D. Range-nya adalah A, B, C, dan D. Berdasarkan himpunan pasangan berurutan ini, kita dapat mengetahui bahwa bayam mengandung A yaitu kalsium, air putih mengandung C yaitu air, ikan salmon mengandung A yaitu kalsium, telur mengandung B atau protein, kacang almond mengandung A yaitu kalsium, dan daging ayam mengandung B, protein. Sekian dari penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Natasha dan Dr. Evelyn. Selamat pagi. Wah, keren banget ya penjelasan dari Cecil tadi, sangat detail dan juga mudah dipahami. Bener banget dokter, tadi penjelasannya sangat, saya yang tidak kurang mengerti aja nih, gampang banget nih untuk memahami kata-kata dari Cecil ini. Semoga kedepannya Cecil bisa sukses ya di dunia kedokteran seperti mengikuti jejak Dr. Evelyn ini. Amin. Oke, sekian perbincangan kita pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bisa diterima oleh teman-teman semua. Terima kasih juga Dr. Evelyn sudah meluangkan waktunya. Iya. Dan juga untuk Cecil, terima kasih banyak. Saya Natasha pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas.